Hingga kini setidaknya sudah 5 jam Nur Hadi diperiksa oleh KPK. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Abdi Aswar Said dari Gedung KPK Jakarta untuk informasi terkini. Abdi, apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK terkait penangkapan ini? Ya Marvin, hingga saat ini kami dan juga awak media lainnya masih menanti keterangan resmi dari KPK terkait penangkapan yang dilakukan kepada Nur Hadi dan juga menantunya Reski Herbianto yang sudah tiba di gedung KPK ini pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Artinya saat ini keduanya masih menjalani masa pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik KPK yang juga sudah berlangsung sejak pagi tadi hingga saat ini. Total sudah kurang lebih selama 5 jam keduanya ini menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dan dari pantauan kami tadi juga keduanya sudah langsung diiringi masuk ke dalam gedung KPK tanpa memberikan statement apapun kepada kami dan juga awak media lainnya di sini. Dan berdasarkan pantauan kami juga ternyata tidak hanya Nur Hadi dan juga menantunya saja yang dibawa KPK ke gedung KPK ini, ternyata ada satu orang lagi yang juga dibawa ataupun yang diciduk oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Dia adalah Tun Zuraida yang juga merupakan istri dari Nur Hadi, di mana pemeriksaan ini juga diduga karena istri dari Nur Hadi ini akan diperiksa ataupun diduga sebagai saksi terkait perkara yang menjerat suaminya. Kemudian selain dari 3 orang yang turut dibawa oleh KPK pada hari ini, KPK juga menyita 3 buah ataupun 3 unit mobil mewah dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah Nur Hadi, di mana dari 3 mobil mewah yang disita ini bernomor polisi B1508QZ, kemudian B1440RFS dan juga B1780RFY, di mana ketiga mobil mewah ini juga saat ini tengah berada di area basement gedung KPK yang berada di belakang tempat kami berada saat ini. Dan hingga saat ini kami juga masih menanti pernyataan resmi dari KPK terkait penangkapan yang dilakukan kepada 2 tersangka ini pada hari Senin malam kemarin. Marvin. Abdi, dari informasi sementara yang Anda dapatkan, bagaimana kronologis kasus ini hingga pada akhirnya Nur Hadi ditangkap oleh KPK? Ya Marvin, jika kita menilik kasus yang menjerat Nur Hadi di mana dirinya diduga menerima suap dan juga penerimaan gratifikasi atas penanganan perkara di Mahkamah Agung untuk periode 2011 hingga 2016, di mana Nur Hadi ini juga diduga menerima suap hingga 46 miliar rupiah dari penanganan perkara tersebut. Di mana awalnya dari kasus ini juga merupakan pengembangan dari kasus OTT pada tanggal 20 April 2016 yang lalu dengan barang bukti uang suap senilai 50 juta rupiah dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung yang saat itu melibatkan pejabat pengadilan yakni Edi Nasution dan pihak yang berperkara yakni Dodi Arianto Supeno. Kemudian tanggal 16 Desember 2019 Nur Hadi dan juga Reski Herbianto ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi satu orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Hendra Sujonto yang merupakan Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal atau PT MIT. Dan untuk saat ini dari Hendra Sujonto ini juga masih ditetapkan statusnya sebagai buronan dan belum berhasil ditangkap. Namun dari pihak penyidik KPK masih berupaya untuk menangkap buronan tersebut. Dan untuk setelah 16 Desember 2019 kemarin, kemudian statusnya juga dinaikkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO pada tanggal 13 Februari 2020 yang lalu. Artinya hingga saat ini dari tim penyidik KPK masih berupaya untuk menangkap satu buronan yang masih akan ditangkap begitu, Marvin. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Marvin. Abdi Aswar Said, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.